Untuk menuju ke halaman ujian siswa, Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa-siswinya untuk menggunakan browser Google Chrome, baik itu yang menggunakan komputer, PC, laptop, maupun menggunakan HP. Browser Google Chrome tersebut dipastikan sudah terupdate dengan versi terbaru. Untuk menuju ke halaman ujian, di browser Google Chrome bisa mengetikkan URL ujian.psikologi.edubrain.id tanpa garis miring apapun. Bisa diklik enter, nanti siswa-siswi akan menuju ke halaman login. Di halaman login ini, siswa-siswi harus memasukkan username serta password yang berada di halaman kartu peserta. Jadi dipastikan sebelum hari pelaksanaan, Bapak Ibu sudah mencetak dan membagikan kartu peserta ke masing-masing siswa, karena di kartu peserta terdiri dari username serta password yang akan digunakan oleh siswa. Sini saya masukkan untuk username-nya salah satu siswa yaitu Budi Santoso. Saya masukkan untuk username serta passwordnya. Saya klik login. Di sini terdapat notifikasi tidak ada ujian saat ini. Jika Bapak Ibu mengalami hal tersebut, artinya Bapak Ibu belum mengaktifkan ujian di halaman server. Jadi dipastikan Bapak Ibu login ke halaman server yang sudah dijelaskan Mas Anang tadi untuk mengaktifkan ujiannya di halaman status tes. Jadi saya aktifkan terlebih dahulu seperti yang sudah diarahkan Mas Anang. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa-siswinya untuk login lagi menggunakan akunnya. Saya masukkan untuk akunnya, saya klik login. Dan di sini saya sudah berhasil login ke halaman petunjuk umum dan konfirmasi data peserta. Siswa-siswi bisa mengecek terlebih dahulu apakah akun yang digunakan sudah benar. Apabila salah, siswa-siswi bisa diarahkan untuk konfirmasi ke Bapak Ibu yang mendampingi agar bisa mengecek kartu peserta yang telah didapatkan. Setelah itu bisa mengisikan token. Token ini adalah token yang sama dengan yang ada di halaman server tadi. Di sini juga sudah kami siapkan tokennya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membagikan token ke satu persatu siswa. Apabila sudah terisi, bisa diklik konfirmasi, maka akan menuju ke halaman tahapan. Di halaman tahapan ini, siswa-siswi bisa mengecek terlebih dahulu apa saja materi uji dan durasi waktu yang akan dikerjakan nantinya. Saya lanjut langsung mengerjakan di tes IQ. Bisa diklik mulai. Sini terdapat panduan mengerjakan tes IQ dan 12 subtes yang akan dikerjakan di materi uji tes IQ. Sini siswa-siswi bisa diarahkan untuk membaca dan memahami untuk panduan pengerjaan tes IQ dan apa saja subtes yang akan dikerjakan. Saya klik mulai dan menuju ke panduan subtes pertama yang akan dikerjakan oleh siswa-siswi. Perlu kami informasikan agar Bapak Ibu bisa menekankan kepada siswa-siswi untuk membaca setiap panduan pada masing-masing subtes. Karena pada masing-masing subtes panduannya berbeda-beda. Ini sudah kami siapkan panduannya pada masing-masing subtes. Nanti siswa-siswi bisa membaca dan memahaminya terlebih dahulu. Saya klik mulai dan sudah berada di halaman soal. Di halaman soal ini terdapat beberapa fitur, mulai dari yang pertama terdapat fitur untuk mengubah ukuran font, lalu di bagian atas terdapat fitur petunjuk. Di fitur petunjuk ini bisa dibaca kembali untuk panduan di subtes tersebut. Namun kami sarankan agar siswa-siswi bisa membaca panduannya tadi sebelum masuk ke halaman subtes, karena jika membaca di petunjuk ini, waktu akan terus berjalan sesuai dengan durasi waktunya.
Lalu di sebelah kanan terdapat timer waktu, berapa sisa waktu yang tersedia untuk siswa-siswi mengerjakan. Di samping timer terdapat daftar soal yang bisa digunakan untuk menuju ke soal tertentu. Lalu di bagian bawah terdapat fitur untuk navigasi untuk menuju ke soal sebelumnya, soal selanjutnya, dan fitur tombol ragu-ragu. Jadi saat mengerjakan siswa-siswi ragu, nanti di halaman di daftar soal akan ada warnanya berwarna hijau. Jika mengerjakan saja dengan yakin, di daftar soal berwarna hijau. Untuk ragu-ragu tadi berwarna kuning, seperti ini. Jadi seperti itu untuk fitur-fitur yang akan didapatkan oleh siswa-siswi di halaman soal. Saya lanjutkan untuk menuju ke subtes selanjutnya. Di sini untuk menuju ke subtes selanjutnya terdapat notifikasi jika lanjut tidak bisa kembali lagi ke subtes sebelumnya. Termasuk jika siswa-siswi kehabisan waktu. Jadi, jika saat mengerjakan siswa-siswi kehabisan waktu, nanti akan menuju ke subtes selanjutnya dan tidak bisa kembali ke subtes sebelumnya. Jadi, Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa-siswinya saat mengerjakan agar teliti dengan waktu yang diberikan, agar tidak kehabisan waktu dan bisa memanajemen waktunya dengan baik, dengan sisa waktu yang diberikan, dengan soal-soal yang akan dikerjakan. Seperti itu, saya lanjutkan untuk menuju ke subtes kedua. Di sini terdapat subtes hubungan kata. Saya klik mulai dan berada di soal subtes hubungan kata. Di subtes ini hanya terdapat jawaban-jawaban saja, tidak ada soalnya. Nah, di sini Bapak Ibu Proktor tidak perlu khawatir atau kebingungan apabila tidak ada soalnya. Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa-siswinya untuk membaca kembali panduan yang diberikan. Jadi bukan soal yang salah atau kita kelupaan memberi soal, tapi memang seperti itu salah satu tipe soal tes IQ. Jadi bisa membaca petunjuk, membaca panduan pada masing-masing subtes. Panduan masing-masing subtes berbeda, jadi dipastikan memahami apa yang harus dikerjakan. Sini saya contohkan untuk menjawab salah satu soal. Saya lanjutkan menuju ke soal selanjutnya di panduan berhitung. Saya lanjutkan untuk ke subtes selanjutnya. Untuk fitur-fitur yang diberikan masih sama. Ini juga hanya terdapat kata-kata saja, huruf-huruf saja, tidak ada soalnya. Nanti sudah kami sediakan secara lengkap apa yang harus dikerjakan di panduan. Saya lanjutkan ke subtes selanjutnya. Ini saya lanjutkan kembali di subtes bayangan cermin. Di subtes ke-7, saya lanjutkan mengerjakan di subtes yang ke-8 dan lanjut ke subtes yang ke-9 dan lanjut mengerjakan subtes gabungan bagian. Di sini juga hanya ada gambar-gambar saja, gambar dan pilihan-pilihan. Di sini maksudnya apa? Bisa dibaca dan dipahami untuk panduan yang telah diberikan. Saya lanjutkan untuk mengerjakan di eksklusi gambar. Di sini juga hanya ada gambar-gambar saja. Nanti Bapak Ibu, jika mendapati siswanya bingung harus mengerjakan apa, bisa diarahkan membaca panduannya. Saya sudah selesai mengerjakan tes IQ. Lalu selanjut mengerjakan tes kuesioner. Saya klik mulai. Saya lanjutkan untuk mengerjakan tes kuesioner. Di tes kuesioner ini, siswa-siswi bisa mengisikan beberapa data, mulai dari data satuan pendidikan asal. Saya isikan misalnya di jenjangnya untuk pendidikan sebelumnya adalah SD, provinsinya Jawa Tengah, kota atau kabupaten misalnya Magelang, dan satuan pendidikannya nanti bisa dipilih sesuai dengan satuan pendidikan asal siswa.
Lalu untuk prestasi juga bisa diisikan. Jika siswa-siswi memiliki prestasi, bisa diisikan prestasi satu, misalnya lomba, olimpiade, cerdas, cermat, matematika tingkat provinsi. Bidangnya olimpiade, tingkatnya provinsi, kategori individu. Nanti bisa diisikan sesuai dengan prestasi yang dimiliki. Jika siswa-siswi belum memiliki prestasi, bisa dikosongkan saja, lalu lanjut mengklik tombol simpan. Sini bisa mengisikan beberapa data orang tua, misalnya pendidikan terakhir, lalu juga pekerjaan atau profesi. Sini juga apa saja perangkat yang tersedia, gaji, penghasilan orang tua, yang mendampingi belajar, dan yang lain-lainnya. Jadi siswa Bapak Ibu bisa mengarahkan sebelum pelaksanaan tes diagnostik agar siswa-siswi bisa bertanya terlebih dahulu terkait orang tuanya. Saya lanjutkan ke tahap selanjutnya. Saya menuju ke tahap yang kedua, yaitu di materi uji numerasi. Saya klik mulai dan menuju ke materi uji numerasi. Di sini saya sudah berada di materi uji numerasi. Untuk untuk literasi dan numerasi ini terdapat 3 stage Bapak Ibu. Di 3 stage tersebut nanti bisa diisikan sesuai dengan soal yang diberikan. Saya lanjutkan ke stage yang kedua. Di sini di stage kedua, setelah saya masuk di stage kedua, tidak bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Saya lanjutkan ke stage yang ketiga, dan saya selesaikan untuk stage ketiga di materi uji numerasi. Setelah itu, saya lanjut mengerjakan materi uji literasi dan panduan literasi, nanti bisa dibaca dan dipahami. Sini saya sudah berada di materi uji literasi. Sebelum saya lanjut, kita cek terlebih dahulu di halaman server di menu status peserta. Yang tadinya siswa Budi masih belum memulai dan masih kosong semua. Di sini waktu mulainya sudah terupdate, berapa sisa waktunya, statusnya sedang di mana, dan sedang berada di materi uji apa sudah ditampilkan secara detail dan update. Dan progresnya sudah berapa soal. Jadi, untuk Bapak Ibu bisa mengawasi pengerjaan siswa di halaman server di menu status peserta. Nanti bisa mengecek untuk siswa-siswi sudah mulai berada di materi uji mana di menu status peserta. Lalu kita juga cek di halaman dashboard satuan pendidikan di menu laporan upload hasil. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengecek pengerjaan siswa. Untuk tadi siswa Budi atau siswa yang lainnya belum ujian dengan login dan mengerjakan, statusnya berubah menjadi progres ujian. Untuk materi uji IQ, kuesioner, dan numerasi pun sudah tercentang. Jadi nanti menu ini juga bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengecek siswa siapa saja yang belum ujian, progres, dan sudah ujian. Seperti itu untuk perubahan di halaman laporan upload hasil dan status peserta. Saya lanjutkan untuk mengerjakan soal di halaman siswa. Saya lanjutkan ke soal numerasi di stage kedua dan menuju ke stage ketiga. Saya lanjutkan untuk menuju ke soal multiple intelligence test. Sebelum saya lanjutkan, di sini perlu saya informasikan apabila pada saat mengerjakan siswa-siswi logout secara sengaja maupun tidak disengaja, atau komputernya, HP-nya tiba-tiba mati, tidak perlu khawatir. Di sini saya contohkan untuk logout. Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa-siswinya untuk login kembali. Di halaman status peserta pun, jika siswa logout, statusnya berubah menjadi disconnect. Jadi jika diketahui di status peserta siswanya disconnect, Bapak Ibu bisa mengarahkan untuk siswanya login kembali dengan akun yang tadi digunakan. Saya login kembali dengan akun Budi.
Saya masukkan lagi untuk username serta passwordnya. Saya klik login. Maka akan ada notifikasi username sedang aktif. Silakan hubungi Proktor untuk mereset status login. Tidak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa-siswinya untuk mengklik tombol reset peserta yang berwarna hitam keabuan. Bisa diklik satu kali, diklik kembali login. Sini, siswa-siswi sudah melakukan request reset. Bapak Ibu bisa menuju ke halaman server. Di status peserta, kita cek terlebih dahulu. Statusnya adalah request reset login. Jika seperti ini, Bapak Ibu bisa menuju ke menu di bawah status peserta, yaitu reset login peserta. Sudah terdapat nama siswa yang reset login. Request reset, bisa dipilih nama siswanya. Maka akan terdapat dua tombol yang aktif, yaitu yang warna biru reset login saja, dan yang warna merah adalah reset login dan progress. Di sini Bapak Ibu bisa hati-hati dalam memilih reset. Perbedaannya adalah reset login saja. Bapak Ibu bisa memilih reset login saja agar siswa-siswi bisa login kembali dan jawaban yang telah dikerjakan tidak hilang. Jadi nanti akan login kembali ke soal yang terakhir tadi dikerjakan. Tapi jika memilih yang warna merah, yang login dan progress, jawaban yang telah dikerjakan oleh siswa-siswi semuanya akan hilang. Jadi siswa-siswi akan mengerjakan lagi mulai dari nol atau mulai dari awal. Sini saya pilih yang reset login saja yang berwarna biru. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa-siswi untuk login kembali. Jadi loginnya dua kali. Login yang pertama untuk reset dan login yang kedua untuk login lagi untuk menuju ke halaman soal lagi. Sini tadinya yang saya tidak bisa login, sudah bisa login dan lanjut mengerjakan. Jadi seperti itu penjelasan saya terkait halaman reset. Saya lanjutkan untuk mengerjakan di halaman siswa dan lanjut mengerjakan materi uji yang terakhir, yaitu Learning Style Test. Saya lanjutkan ke soal yang terakhir saja dan menyelesaikan ujian. Di sini saya sudah selesai mengerjakan tes. Kita cek di halaman status peserta yang tadinya masih berwarna biru atau sedang mengerjakan, statusnya sudah berubah menjadi selesai. Kita cek juga di menu laporan upload hasil, kita refresh. Yang tadinya statusnya adalah progres, sudah berubah menjadi sudah ujian, dan seluruh materi uji sudah tercentang. Sebelum menutup, saya ingin menampilkan terkait daftar hadir di daftar hadir full online. Di sini untuk daftar hadir full online bisa dicetak setelah pelaksanaan tes. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Untuk full online ini dicetak setelah tes. Daftar hadir full online ini yang tadinya statusnya masih belum ujian sudah berubah menjadi selesai dan waktu pengerjaan pun juga sudah tampil. Jadi daftar hadir, laporan upload hasil, dan status peserta terupdate secara otomatis sesuai dengan pengerjaan siswa. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan saya terkait halaman ujian siswa. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Bila.